Apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk tiap satu satuan luas penampang benda itu. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Sesuai dengan definisi tekanan, P sama dengan F per A, dengan P tekanan pada benda, F gaya, A luas permukaan benda yang menerima gaya. Satuan tekanan dalam sistem internasional adalah P sama dengan F per A. Satuan gaya per satuan luas. Newton per meter kuadrat. Sama dengan Pascal atau PA. Istilah Pascal diambil dari nama seorang fisikawan atau matematikawan Prancis, Blaise Pascal, 1623-1662. Pascal berjasa besar dalam pengembangan dasar tentang zat cair. Di negara kelahirannya, Prancis, perangko bergambar Pascal diterbitkan sebagai wujud penghargaan terhadap karya-karyanya yang sangat brilian dalam bidang fisika juga matematika. Menurut persamaan, P sama dengan F per A. Tekanan P berbanding terbalik dengan luas penampang A. Semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanannya. Paku tajam mudah untuk ditancapkan pada papan kayu. Ini karena luas penampang ujung paku tajam sangat kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan paku tajam pada papan kayu sangat besar, walaupun gaya diberikan tidak terlalu besar. Dengan besar gaya yang sama, seperti yang diberikan pada paku tajam, paku tumpul akan lebih sulit ditancapkan pada papan kayu. Ini karena luas penampang ujungnya lebih besar, sehingga tekanan yang dihasilkan lebih kecil. Untuk mengetahui sifat-sifat tekanan dalam zat cair, kita dapat menyelidiki dengan menggunakan alat Hartle. Alat Hartle terdiri dari pipa U berisi air, selang karet, corong berselaput, dan bejana yang berisi air. Jika kita masukkan corong pada kedalaman tertentu, maka air pada kaki-kaki pipa U akan berbeda selisih ketinggiannya, atau H. Jika kita masukkan corong lebih ke dalam lagi, maka selisih ketinggian
H-nya lebih besar dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa makin ke dalam, tekanan zat cair makin besar. Atur kedalaman corong dan perhatikan perubahan H. Pada kedalaman yang sama, apa yang terjadi jika corong digeser atau diputar ke kanan atau kiri? Apakah ketinggian H-nya berubah? Ternyata H-nya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pada kedalaman yang sama, zat cair melakukan tekanan yang sama besar ke segala arah. Jika kita ganti zat cair lain, misalnya dengan alkohol, yang massa jenisnya lebih kecil daripada air, apakah H-nya berubah? Ternyata H untuk air lebih besar daripada H untuk alkohol. Hal ini menunjukkan bahwa makin besar massa jenis zat cair, makin besar tekanan di dalam zat cair tersebut. Atur massa jenis dan perhatikan perubahan H. Untuk menentukan besar tekanan zat cair, tinjaulah bejana berbentuk tabung atau kotak dengan luas penampang A sama dengan P dikali L. Bejana diisi zat cair bermassa jenis ρ hingga ketinggian H. Volume zat cair dalam bejana V sama dengan P dikali L dikali H, sehingga massa jenis zat cair di dalam bejana adalah ρ sama dengan M per V. M sama dengan ρ dikali V sama dengan ρ dikali P dikali L dikali H. Gaya yang bekerja pada dasar bejana sama dengan berat cairan, yaitu F sama dengan M dikali G sama dengan ρ dikali P dikali L dikali H dikali G. Sehingga tekanan zat cair adalah P sama dengan ρ dikali H dikali G, dengan ρ massa jenis zat cair, H ketinggian, G konstanta gravitasi. Dari rumus tampak bahwa tekanan zat cair bergantung pada massa jenis dan kedalamannya. Ini cocok dengan hasil yang didapat dari pengamatan dengan menggunakan alat Hartle.
Hukum Paskal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama rata. Hukum Paskal dapat dibuktikan dengan alat sederhana. Alat ini berbentuk bola berlubang. Ketika pengisap ditekan, air raksa terdorong oleh udara pada tiap lubang dengan kecepatan yang sama. Hal ini membuktikan bahwa tekanan yang kita berikan diteruskan oleh udara ke segala arah sama rata. Suatu alat berupa dua tabung yang berhubungan diisi cairan. Masing-masing tabung yang berbeda diameternya itu ditutup dengan sebuah pengisap. Penampang pengisap kecil adalah A1 dan yang besar A2. Ketika pengisap kecil ditekan dengan gaya F1, tekanan akan disebarkan ke semua arah sama rata termasuk ke arah pengisap kedua, sehingga terangkat ke atas. Menurut hukum Paskal, P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1. Atau F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Atur jumlah beban dan jari-jari penghisap. Mesin pengangkat mobil menggunakan prinsip kerja yang sama dengan ilustrasi sebelumnya. Perbedaannya, gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke pengisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar. Alat ini mampu mengangkat mobil sampai dengan ketinggian 1,5 meter, sehingga memudahkan untuk mencuci atau memperbaiki bagian-bagian bawah mobil. Pada rem hidrolik, penekanan maupun pelepasan penjepit rem dilakukan dengan meneruskan tekanan lewat zat cair. Ketika pedal rem ditekan, cairan pada silinder utama akan tertekan. Tekanan pada cairan ini diteruskan ke silinder rem sehingga membuat sepasang sepatu rem terdorong menekan tromol yang terpasang pada roda. Tekanan sepatu rem ini memperlambat putaran roda dan akhirnya menghentikan roda.
Mengapa pancuran teko selalu dibuat lebih tinggi dari posisi tutupnya? Air dalam teko memenuhi prinsip bejana berhubungan, yakni posisi zat cair dalam berbagai mulut bejana berhubungan selalu berada pada garis datar. Jika posisi pancuran lebih rendah daripada tutupnya, maka air bisa tumpah keluar sebelum isi teko penuh. Persamaan P sama dengan Rho dikali G dikali H menyatakan bahwa tekanan hidrostatis P hanya tergantung pada massa jenis Rho dan kedalaman H. Dengan demikian, hukum utama hidrostatis adalah setiap titik yang terletak pada kedalaman yang sama dari satu jenis zat cair memiliki besar tekanan hidrostatik yang sama. Dengan menggunakan hukum utama hidrostatis, kita bisa menentukan massa jenis suatu zat cair. P1 sama dengan P2. Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 sama dengan Rho 1 dikali H1 per H2. Pilih salah satu cairan. Pernahkah kamu mengambil suatu benda dari dalam air? Jika pernah, apakah yang kamu rasakan ketika benda berada dalam air? Apakah yang kamu rasakan ketika benda sudah berada di atas permukaan air? Ketika benda masih berada dalam air, benda akan terasa lebih ringan daripada ketika benda itu sudah diangkat dari dalam air. Pada saat benda berada dalam air, benda akan mendapat tekanan akibat gaya hidrostatis dari segala arah.
Gaya hidrostatis yang arahnya mendatar saling menghilangkan, sedangkan pada arah vertikal tidak. Gaya hidrostatis yang arahnya vertikal terdiri dari gaya hidrostatis pada permukaan bawahnya, Fa, dan gaya hidrostatis di permukaan atas benda, Fb. Fa lebih dari Fb. Selisih antara Fa dan Fb dinamakan gaya ke atas atau gaya apung. Siapa yang pertama kali mengukur gaya ke atas atau gaya apung? Archimedes 287-212 sebelum Masehi berhasil mengukur gaya ke atas ini. Perhitungan ini dinyatakan dalam suatu kalimat yang dikenal sebagai asas Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan dalam suatu zat cair akan mengalami gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Untuk mengerti asas Archimedes, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ketika sebuah benda dimasukkan dalam gelas berpancur, permukaan zat cair dan zat cair memancur ke gelas ukur. Berat zat cair yang terdapat dalam gelas ukur inilah yang dimaksud dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jika volume zat cair yang dipindahkan Vp dan massa jenis zat cair ρ, maka berat zat cair yang dipindahkan adalah W. Zat cair yang dipindahkan sama dengan Vp dikali ρ dikali G. Jika berdasarkan asas Archimedes, besar gaya ke atas Fa yang diterima oleh benda atau benda yang dicelupkan dalam zat cair adalah Fa sama dengan Vp dikali ρ dikali G. Suatu benda dikatakan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya ke atasnya. Jika volume benda V dan massa jenis benda ρ, maka berat benda adalah W benda sama dengan M dikali G, sama dengan V dikali ρ benda dikali G. Ketika benda tenggelam, volume zat cair yang dipindah Vp sama dengan volume benda V, sehingga gaya ke atas yang diterima benda atau berat zat cair yang dipindahkan adalah Fa sama dengan Vp dikali ρ zat cair dikali G, sama dengan V dikali ρ zat cair dikali G. Karena W benda lebih dari Fa atau syarat tenggelam, maka V dikali ρ benda dikali G lebih dari V dikali ρ zat cair dikali G. Atau ρ benda lebih dari ρ zat cair. Jadi, benda akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar dari massa jenis zat cair. Suatu benda dikatakan melayang jika berat benda sama besar dengan gaya ke atasnya.
Jika volume benda V dan massa jenis benda ρ, maka berat benda adalah W benda sama dengan M dikali G, sama dengan V dikali ρ benda dikali G. Ketika benda melayang, volume zat cair yang dipindahkan Vp sama dengan volume benda V, sehingga gaya ke atas yang diterima benda atau berat zat cair yang dipindahkan adalah Fa sama dengan Vp dikali ρ zat cair dikali G, sama dengan V dikali ρ zat cair dikali G. Karena W benda sama dengan Fa, syarat melayang, maka V dikali ρ benda dikali G sama dengan V dikali ρ zat cair dikali G. ρ benda sama dengan ρ zat cair. Jadi, benda akan melayang jika massa jenisnya sama besar dengan massa jenis zat cair. Suatu benda dikatakan terapung jika berat benda sama besar dengan gaya ke atas yang bekerja pada bagian benda yang tercelup saja. Berbeda dengan peristiwa melayang. Pada benda yang terapung, volume zat cair yang dipindahkan Vp sama dengan volume benda yang tercelup saja. Gaya ke atas yang diterima benda atau berat zat cair yang dipindahkan adalah Fa sama dengan Vp dikali ρ zat cair dikali G. Karena W benda sama dengan Fa, syarat terapung, maka V dikali ρ benda dikali G sama dengan Vp dikali ρ zat cair dikali G. ρ benda sama dengan Vp per V dikali ρ zat cair. Namun, karena Vp selalu lebih kecil dari V, maka ρ benda kurang dari ρ zat cair. Jadi, benda akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kapal laut terbuat dari besi yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air laut. Tetapi, mengapa kapal laut dapat terapung di atas permukaan air laut? Badan kapal laut dibentuk sedemikian rupa sehingga berongga. Adanya rongga pada kapal laut ini menyebabkan kapal laut dapat memindahkan air laut sama dengan berat volume yang dipindahkan. Dengan adanya rongga tersebut, gaya ke atas menjadi sangat besar. Gaya ke atas yang besar ini dapat menahan berat kapal sehingga kapal dapat terapung. Bagaimana kapal selam
dapat menyelam ke dalam laut, lalu mengapung kembali? Kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung dalam dan lambung luar. Agar dapat menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut sehingga berat kapal bertambah besar dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam lebih kecil dari air laut di sekitarnya. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Karena udara mempunyai berat, maka kita merasakan tekanan akibat berat udara. Berdasarkan pengukuran, tekanan atmosfer di permukaan air laut adalah 1,01 dikali 10⁵ Newton per meter kuadrat, atau dikenal dengan 1 atm atau 1 atmosfer. Satuan tekanan lainnya yang sering dipakai terutama berhubungan dengan tekanan udara adalah bar dan sentimeter raksa atau sentimeter Hg. 1 bar sama dengan 10⁵ Pa. 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Tekanan atmosfer sebesar 1,01 dikali 10⁵ Newton per meter kuadrat, mendekati 10⁵ Newton per meter kuadrat. Artinya, tekanan ini memberikan gaya sekitar 10⁵ Newton pada daerah seluas 1 meter persegi. Gaya ini sangat besar, setara dengan berat 10 ton benda, atau cukup besar untuk membuat ringsek sebuah mobil. Setiap saat, manusia menerima tekanan atmosfer sebesar 1 atmosfer dari segala arah. Tetapi, mengapa tubuh kita tidak remuk? Dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya, terdapat tekanan yang sama besar dengan tekanan atmosfer di sekitarnya dan menuju ke segala arah. Tekanan ini menyeimbangkan tekanan di sekitarnya, sehingga tubuh kita tidak merasa terganggu. Jika kita naik ke suatu ketinggian dengan tekanan udara yang lebih kecil dari 1 atm, maka akan muncul gangguan pada tubuh kita. Misalnya, telinga kita akan terasa pekak. Hal ini disebabkan gendang telinga kita menegang karena perbedaan tekanan di dalam dan di luar tubuh kita. Tekanan atmosfer atau tekanan pada permukaan bumi akibat berat lapisan udara pertama kali diukur oleh Evangelista Torricelli 1608-1647.
ia mengisi sebuah tabung panjang berisi air raksa sehingga tidak ada udara dalam tabung. Kemudian, ia membalikan tabung itu dan meletakkannya dalam bejana berisi air raksa. Torricelli mencatat bahwa air raksa yang menonjol di atas permukaan bejana adalah 76 cm. Menurut Pascal, tekanan atmosfer di permukaan air raksa pada bejana akan diteruskan ke segala arah, termasuk ke dalam tabung. Di titik A, tekanan udara ini dilawan dengan berat air raksa dalam tabung. Ketika keadaan seimbang, tekanan di A sama dengan tekanan di B. Air raksa yang semula penuh turun sedemikian sehingga tekanan akibat berat air raksa di A sama dengan tekanan atmosfer di B. Tekanan di A akibat berat air raksa P sama dengan F per A sama dengan W per A sama dengan M dikali G per A. Sama dengan Rho dikali G dikali H. Sama dengan 13.600 dikali 9,8 dikali 0,76 Newton per meter kuadrat. Sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Inilah yang disebut tekanan 1 atm. Karena tinggi raksa pada tabung 76 cm, maka tekanan 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Beberapa manfaat tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari. Ban mobil menerapkan prinsip tekanan udara yang menekan ke segala arah. Penyedot debu atau vacuum cleaner menggunakan prinsip perbedaan tekanan udara. Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan debu-debu tertarik ke dalamnya. Botol atau talang air minum dispenser dipasang terbalik sedemikian rupa. Air dalam tabung tidak tumpah karena tertekan oleh udara luar.